Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidus sadat wa khairul bariyat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita hormati bersama Mudir Ar-Raihan International Islamic High School Abi Zayyad Namiri MPDI, yang kita muliakan dan kita hormati bersama para asatidz dan asatidzah, para abi, umi, mister dan missis yang sebagai pengajar di Ar-Raihan Islamic High School ini. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah para dewan guru serta juga di hadapan para wali murid dan para murid-murid yang menyaksikan melalui live streaming. Ini seperti tadi dikatakan, disampaikan oleh Abi Zayyad, adalah kehadiran saya yang kedua, tapi adalah penyampaian materi yang pertama. Yang pertama dahulu saya sekedar ikut kunjungan. Kebetulan kalau masih ada yang ingat, ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu datang TGB, ya, beliau sebagai ketua alumni Al-Azhar datang ke Lampung untuk mengikuti atau melakukan safari dakwah ketika itu ke Indonesia, seluruh Indonesia. Kebetulan saya ikut serta dalam rombongan tersebut. Alhamdulillah, meskipun demikian saya sudah cukup mengenal baik lembaga pendidikan yang luar biasa ini dari beberapa teman saya yang ikut mengajar di lembaga ini. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Muharram merupakan bulan yang sangat mulia dan bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri di dalam Islam. Tadi dibacakan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang menyebutkan isi ayat tersebut tentang kemuliaan bulan Muharram ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Seperti yang kita ketahui sekarang, seluruh sistem kalender yang ada di muka bumi ini yang dipakai itu menggunakan sistem kalender 12 bulan. Itu yang paling umum ya. Baik melalui istilahnya kalender matahari ataupun kalender bulan ya, semuanya adalah 12 bulan. Itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu sesuai dengan hukum yang Allah ketika ciptakan langit dan bumi ini. Maksudnya itu adalah bahwa sistem 12 bulan itu memang sesuai dengan perputaran dan sistem hukum Allah, sunnatullah yang Allah tetapkan di muka bumi ini. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang hurum, yang diharamkan, maksudnya adalah yang dimuliakan. Dzalikad dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Jadi setelah Allah menjelaskan sebuah mukaddimah yang penting tentang sunnatullah di muka bumi ini, Allah berpesan terakhir, pesan yang luar biasa penting yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita ingin menjadikan momen Muharram ini sebagai titik tolak perubahan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan itu. Sebelum saya jelaskan makna ini dan kaitannya dengan tema kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan dulu keistimewaan bulan Muharram. Bulan Muharram diambil dari namanya Muharram ya. Dinamakan demikian karena dahulu bangsa Arab mengharamkan terjadinya pertempuran pada bulan tersebut. Jadi yang perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, bahwa bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Islami atau bulan Hijriyah, diawali dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Zulhijjah, itu bukan, mungkin bahasa kita, bukan produk Islam, bukan juga dibuat oleh Nabi, sahabat dan ulama setelahnya, tetapi merupakan bulan-bulan yang dinamakan oleh bangsa jahiliyah, tepatnya oleh bangsa Arab yang ketika itu berkumpul pada tahun 412 Hijriah di kota Mekkah, dikumpulkan oleh kakek Nabi yang kelima, ketika itu merupakan pimpinan bangsa Arab di zamannya, yaitu Kilab bin Murrah, kakek Nabi yang kelima. Jadi beliau, Nabi kita Muhammad itu nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek pertama, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kakek yang kelima ini, Kilab bin Murrah, itulah yang punya inisiatif mengumpulkan bangsa Arab di zamannya pada tahun 412 sebelum kelahiran 150 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, dikumpulkan di kota Mekah untuk memberi nama bulan-bulan mereka yang memang selama ini sudah mereka jalankan tapi belum punya nama khusus gitu. Jadi untuk bulan itu adalah produk Arab ya. Tetapi kemudian bukan berarti produk Arab itu atau produk jahiliyah itu tidak bisa kita terapkan dalam Islam. Nah, ini yang penting juga harus kita ketahui bersama, bahwa tradisi sebuah bangsa, suku atau masyarakat secara umum ya, bisa diakui di dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
tradisi dari negeri manapun, dari bangsa manapun, di zaman kapan, tempat manapun, Islam sangat welcome, sangat menyambut. Silahkan datang, dibawa ke dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Salah satunya yang dibawa, dan masih banyak lagi sebenarnya tradisi Arab yang dibawa ke dalam Islam, bahkan menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. Misalnya masalah kisos, itu sudah ada dari zaman jahiliyah, ya. Masalah pewarisan yang dikenal dalam sistem asobah, dimulai dari anak cucu sampai ke bawah, ayah kakek ke atas, kemudian saudara kandung, saudara seayah, semuanya, ya, itu dulu sudah ada dalam sistem jahiliyah. Tapi kemudian untuk warisan ini disempurnakan di dalam Islam, karena dulu bangsa jahiliyah tidak memberi waris kepada kalangan perempuan. Jadi tidak semua tradisi itu ditolak di dalam Islam. Selama dia memberikan kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip, silakan, ahlan wa sahlan. Termasuk nama-nama bulan itu. Makanya Nabi menerima. Meskipun dari Arab jahiliyah, meskipun dari bangsa Romawi, katakanlah yang ketika itu yang bangsa yang besar, adikuasa di zaman itu. Buktinya orang Arab, Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, sampai seluruh 4 khalifah itu memakai salah satu produk Romawi dalam kehidupannya. Apa itu? Uang dinar. Dinar itu dicetak, ya, berdasarkan penggunaan Romawi. Kalau dirham menggunakan dari Persia, gitu. Dan itu dipakai oleh Rasulullah SAW dan tidak ada masalah, ya. Kemudian diakui di dalam Islam, bahkan dijadikan salah satu ukuran timbangan di dalam zakat. Kalau seorang punya 20 keping dinar, ya, 20 keping dinar atau 20 mithqal, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar rub'ul usyur, ya, 2,5%. Gitu. Jadi itu diambilnya dari timbangan yang sudah ditetapkan oleh bangsa Romawi. Jadi tidak ada masalah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi pernah memakai baju, ya, disebutkan jubbatun rumiyatun, jubbah orang Romawi. Jadi nggak apa-apa, silakan pakai dari bangsa mana saja, selama itu tidak menghilangkan identitas kita sebagai seorang Muslim dan kita tidak mengikut-ikuti kepada kebiasaan mereka. Nah, termasuk di sini, ya, diambil dalam Islam, bulan-bulan tersebut kemudian diterapkan dalam Islam. Nah, adapun tahun Hijriyah itu baru yang menetapkan adalah Islam, yaitu Khalifah kedua Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu baru Islam yang menetapkannya. Nah, apa kemuliaan daripada bulan Muharram di dalam Islam? Sebagaimana di dalam jahiliyah orang-orang Arab itu tidak mau berperang di bulan Muharram, di dalam Islam pun hal itu diakui. Jadi di kebiasaan tradisi bangsa jahiliyah, ternyata sebenarnya bukan Muharram saja yang diagungkan, meskipun penamaannya itu masuk hanya dalam Muharram saja. Yang diagungkan dalam kebiasaan orang jahiliyah itu ada 4 bulan. Yang pertama Zulqa'dah, bulan yang 11. Kemudian Zulhijjah yang ke-12. Kemudian Muharram, bulan yang pertama. Ini berurutan, ya. Kita sudah masuk di sepertiga terakhir dari bulan-bulan ini. Lalu yang keempat adalah bulan Rajab, bulan yang ke-7. Itulah yang kemudian diakui di dalam Islam, diambil hukum itu, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat tadi itu, ya, minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan. Dimuliakan oleh bangsa jahilah atau oleh Islam? Tentu oleh Islam, karena sudah masuk di dalam Al-Quran. Ada sudah diakui oleh Al-Quran. Bahkan di dalam Islam ditambah lagi. Allah berpesan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian sekali-kali berlaku zalim pada 4 bulan tersebut. Kezaliman artinya adalah kita melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan itu kan sifatnya umum. Di mana saja, kapan saja seorang Muslim tidak boleh bermaksiat tanpa alasan, tanpa
perlu dalil, pokoknya kalau muslim nggak boleh bermaksiat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus pada 4 bulan itu? Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian fihinna, pada bulan-bulan itu saja. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mufassir dari kalangan sahabat, itu menunjukkan bahwa kemaksiatan pada bulan-bulan haram, pada bulan-bulan yang dimuliakan yang 4 buah itu jauh lebih banyak dosanya, berlipat ganda dosanya dibandingkan kemaksiatan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, inilah yang patut kita harus mewaspadai. Jadi bermaksiat pada hari ini itu tidak sama bermaksiat ketika kita melakukannya di bulan Safar misalnya, atau Rabiul Awal. Tidak sama. Ini ada kekhususan. Ini adalah bulan haram bahasa kita, atau dalam bahasa syariat Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan. Kita mungkin, ya tentu kita pernah mendengar ada yang disebut dengan tanah haram. Ya, tanah haram itu sama maknanya, disucikan juga. Tanah haram kita artikan tanah suci. Tapi itu sifatnya adalah tempat. Tapi kalau bulan-bulan haram ini adalah waktu. Bulan-bulan haram ini adalah waktu. Coba kita lihat tentang tanah haram. Tanah haram itu apakah sama hukumnya yang berlaku di tanah haram dalam hari ini Mekah dan Madinah dengan kita di Lampung ini, atau di bagian lain di muka bumi ini? Apakah sama? Jauh berbeda. Kita ketahui bersama, orang yang sholat di Madinah, di Masjid Nabawi khususnya, Allah akan lipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat sholat kita di tempat ini. Artinya kalau tadi subuh kita sholat berjamaah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 1 Muharram melakukan sholat subuh berjamaah kali 27, ya, kali 27. Poinnya kira-kira 27 derajat, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita hari ini 1 Muharram ini kita sholatnya di Madinah, artinya apa? 1 subuh kali 27 kali 1000. Jadi sepertinya kita sholat di Lampung subuhnya itu 1000 kali. Nah, sementara 1 hari kita ini boleh melaksanakan sholat subuh berapa kali sih? Sekali. Kecuali kalau ada yang punya utang bayar qadha, nah itu terserah. Kalau utangnya 1000 hari ya dirapel 1000 hari. Jadi artinya apa? Kita sholat di Madinah itu sama dengan kita sholat 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun kurang. Subhanallah. Jadi kalau kita itu sholat di Madinah, kita misalnya umroh ya, di sana 3 hari 4 hari. Jadi 4 itu dikali 3 sama dengan kita sholat ya 12 tahun kira-kira. Itu Madinah ya, itu Madinah. Lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi Mekah. Mekah itu kali berapa? 100.000, bukan 1000, 100.000. Maka kalau kita hitung seperti tadi, 1 hari itu subuh hanya sekali. Kalau saya sholat subuh pada hari ini di Mekah, maka hitungan dalam catatan amal saya 1 subuh kali 27 kalau jamaah kali 100.000 sama dengan berapa? Katakanlah jamaahnya nggak usah kita ambil lah, 27-nya kita singkirin dulu ya. Mungkin sholatnya sendirian. 1 kali 100.000 sama dengan 100.000 subuh. Artinya apa? 100.000 hari. 100.000 hari itu berapa, Pak? 100.000 hari, silakan yang punya kalkulator, dibagi 365 itu kira-kira munculnya 273 tahun beberapa bulan. 270 tahun. Itu sekali saja. Bayangkan kalau kita umroh, sholat di Mekah 4 hari. Berarti kan 270 dikali 4 sama dengan berapa itu, Pak? 1.300 lebih. Jadi sepertinya kita itu hidup ya selama 1200 tahun sholat subuh, padahal cuma 4 hari di Mekah. Siapa sih yang umurnya 100.000 tahun? 120 tahun saja jarang.
Dan saya yakin kita semua di sini nggak ada yang mau hidup 1000 tahun. Apa ada yang mau hidup 1000 tahun? Itu kan cuma dalam nyanyian saja, dalam mimpi, dalam film. Ada orang pingin hidup abadi itu dalam film. Kita sekarang loh umur 80 tahun, giginya nggak ada lagi, keriput-keriput, kalau mau kamar mandi didorong, ya, mau makan daging nggak berani, kenapa? Kolesterol. Mau makan kacang nggak berani, kenapa? Asam urat. Mau minum manis-manis nggak berani, kenapa? Diabetes. Kita punya duit triliun-triliun, kalau nggak bisa makan daging, nggak bisa makan kacang, nggak bisa makan nasi, untuk apa hidup? Ya, jadi subhanallah, nikmat kita ini hidup ini sudah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke masalah Muharram. Jadi kalau kita sholat di Mekah itu pahalanya luar biasa besar. Makanya kalau orang haji, tidak heran kalau orang haji pulang, kata Nabi, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Orang yang haji tidak melakukan kemaksiatan berupa kata-kata yang tidak senonoh, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya, tidak ada dosa. Bagaimana itu logikanya? Cukup misalnya dengan logika sholat tadi itu. Kita jamaah haji Indonesia, kalau haji paling tidak di Mekah itu 30 hari, ya, 8 harinya di Madinah, 30-nya di Mekah. Jadi kalau kita sholat subuh tiap hari, berarti kan berapa? 100.000 kali 30 sama dengan 3 juta hari. Kalau dibagi 365, itu kira-kira munculnya 8.200 tahun. Jadi kita itu haji pulang-pulang itu bawa pahala orang yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, 8.000 tahun lebih. Maka nggak heran kalau dosanya hilang. Tapi hati-hati, di sisi yang lain, orang kalau melakukan kemaksiatan di tanah haram itu juga sangat mengerikan. Hampir sama hitungannya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Wa man yurid, barang siapa yang berkeinginan, baru ingin ini. Wa man yurid fihi, di dalamnya, maksudnya di tanah haram, yaitu dalam ayat ini maksudnya adalah Mekkah. Bi ilhadin, melakukan penyimpangan, bi dzulmin, berupa kezaliman, kemaksiatan kepada Allah, nudziqhu min adzabin alim, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Menurut para ulama, kalau ada ancaman kemaksiatan yang diikuti dengan hukuman azab, hukuman neraka, itu menunjukkan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan dosa besar. Nah, sekarang kita lihat apa sih dosa besarnya? Tadi dari awal ayat tadi, barang siapa yang ingin, baru ingin loh. Kita kalau mau ingin maksiat di tanah kita ini, tanah halal di Lampung misalnya, lihat dompet tengah jalan, wah rezeki ini. Nah, ini rezeki itu kan udah niat jelek gitu. Ya, rezeki ini kayaknya. Ya. Itu niat jelek sudah ditulis belum? Kan belum. Man hamma bisayyi'atin, orang yang baru niat saja belum ditulis kemaksiatan sampai dia melakukannya benar-benar. Baru ditulis satu kemaksiatan. Kalau dia batalkan malah dapat satu pahala. Itu kalau di tanah halal. Tapi kalau di tanah haram baru ingin saja. Baru ingin, waman yurid, barang siapa yang ingin, fihi, di dalam tanah haram, baru ingin, langsung azab yang pedih. Apalagi kalau dilakukan benar-benar. Makanya saya sering wanti-wanti kalau jamaah umroh, jamaah haji, ya, saya selalu wanti-wanti, hati-hati Pak Bu, ya, di tanah haram itu jangan sembarangan melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga semuanya. Kita pergi ke tanah Mekah itu bukan untuk jalan-jalan. Karena sekarang ini masih banyak orang salah paham. Pergi ke Mekah pengennya mau selfie, mau tawaf, tapi tawafnya di mall.
Ya, begitu itu salah. Bahkan saya pernah melihat ketika tawaf itu selfie dia begini sambil ngomong, ya Allah, bukan saatnya. Khawatir kalau kita tidak berhati-hati, kita pulang bukan dengan membawa ibadah ribuan tahun, tetapi kita membawa dosa ribuan tahun. Malah kita khawatir itu tadi, maksiatnya kan mengerikan luar biasa. Harus waspada. Ini gambaran ya, supaya saya memberikan bagaimana sebenarnya makna dari tanah haram. Waktu haram sekarang, bulan haram, kurang lebih seperti itu. Makanya Allah wanti-wanti, hati-hati. Allah nggak menyuruh kita ayo banyak amal, bukan. Kalau banyak amal mah gampang, semuanya pasti pahalanya banyak. Hati-hati dengan kemaksiatan. Jangan-jangan gara-gara kemaksiatan di bulan ini bablas 1 tahun amal kita, hilang semuanya. Gara-gara kita melaksanakan kemaksiatan kecil di bulan ini, di bulan haram, akhirnya numpuk itu kejahatan semua. Yang kita perlu satu hal lain. Kalau orang melakukan ibadah itu ada 2 kemungkinan, diterima tidak diterima. Kalau kita ke Mekah 1 bulan, belum tentu ibadah kita semuanya diterima. Ada kemungkinan bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Tapi kalau kemaksiatan, apa ada kemaksiatan diterima, kemaksiatan tidak diterima? Oh Ustadz, saya judi ini, tapi kan judinya pakai duit nyolong. Judi tapi pakai duit nyolong, berarti judinya nggak sah Ustadz. Malah 2 kali lipat Pak. Jadi kalau maksiat itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Ayo maksiat semuanya, kecil besar tulis, nggak ada yang lepas. Tapi amal baik dihitung. Amal kecil ikhlas dapat, amal besar nggak ikhlas nggak dapat. Kita sholat ria nggak ada pahala. Hadir pengajian, kenapa? Takut sama Abi Zayat. Nah, takut sama mudir, nggak enak absen nanti dikurang ininya. Jadi inilah pentingnya ikhlas. Kita hadir di sini nonton, ini para murid sekalian ya, kalian menyaksikan ini pahalanya besar. Hadir dalam majelis ilmu pahalanya besar. Tapi kalau hadir majelis ilmu karena takut nggak bisa nulis resume, jadi kalian cuma nonton ini 2 jam cuma dapat pahala resum. Iya kalau resumnya bagus, kalau jelek, nah udah. Tuh. Nah ini makna bulan haram. Itulah mengapa disinilah letaknya, mengapa kita perlu memperingati, salah satunya adalah hari yang istimewa ini. Ya. Paling tidak memang untuk peringatan itu berlaku sejak awal, sejak bulan Zulqa'dah harus diingatkan, karena kita akan melewati 90 hari yang istimewa. Tidak bisa sembarangan kita di dalamnya ya, tidak bisa kita berbuat yang asal-asalan. Tetapi pada 1 Muharram ini ada yang lebih tambahan, khususnya ketika kita ingin memperingatinya. Memperingati itu dalam arti adalah mengingat-ingatkan, mengingat-ingat kembali. Dan itu bagian dari hal yang dianjurkan. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah menganjurkan kita untuk mengingat-ingat hari di mana Allah menurunkan nikmat yang banyak kepada kita. Kalau ada kita punya hari yang banyak Allah kasih nikmat kepada kita, misalnya hari kita itu mendapatkan kesadaran, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bahasa kita sekarang hijrah ya. Kita dapat momen subhanallah ketika itu nangis menyesal kita melakukan kesalahan selama ini, lalu Allah sadarkan pada hari tersebut, catat itu hari. Itu adalah titik tolak hidup kita. Itu adalah waktu di mana kita dilempar dari neraka dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Nggak ada yang lebih baik daripada yang itu. Dan kita diminta untuk mengingat-ingatnya supaya apa? Ketika kita mengingat hari di mana Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, secara otomatis kita akan mengingat kepada si pemberi nikmat, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingat hari yang kalian mendapatkan nikmat yang banyak. Maka kita juga rahimakumullah, di dalam setiap momen dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara jamaah umat Islam ini, ketika kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atau diselamatkan dari sebuah malapetaka yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kisah Nabi Musa dan Firaun, maka kita perlu untuk catat itu, ingat-ingat kembali, kita kasih tahu anak cucu kita. Itu kan kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kan jaraknya 2000 tahunan, keturunannya dikasih tahu semua, dikasih tahu supaya ingat. Begitulah kurang lebih. Dan kita sangat yakin bahwa proses hijrah Nabi memang ini agak sedikit nyimpang ya. Muharram dikaitkan dengan hijrah itu sebenarnya secara kalau kita dalam kajian sejarahnya nggak nyambung sebenarnya ya. Karena hijrah itu baru dilakukan di akhir Safar. Mulainya persiapannya itu akhir Safar ya. Baru beliau berjalan ya, baru berjalan kemudian sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram ini ya, tapi Muharram ini ada kaitannya secara tidak langsung karena adanya sebuah perubahan ya. Ada sebuah dari masa ke sebuah masa, perubahan secara maknawiyah. Makanya mungkin hijrah yang kita peringati untuk momen seperti Muharram ini adalah hijrah yang sifatnya adalah hijrah maknawi, bukan hijrah secara fisik ya. Kalau hijrah secara fisik Nabi Muhammad SAW itu adalah terjadi pada bulan akhir Safar hingga Rabiul Awal. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Safar ini penting. Ya, penting paling tidak dalam hal apa? Kita baru saja menyelesaikan sebuah fase kehidupan kita yang cukup lama. 1 tahun sudah berlewat dan kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Ya. Kita dalam manajemen modern seperti di zaman ini, katakanlah perusahaan atau saya yakin di sekolah ini juga ada yang namanya evaluasi terhadap kinerja-kinerja kita secara pribadi maupun sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah perusahaan atau yayasan. Ini pasti ada evaluasi ya, itu untuk mengukur pencapaian, kemudian mempersiapkan apa yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, evaluasi seperti itulah yang sangat penting dan sangat menunjang untuk keberhasilan kinerja kita, dan itu pun berlaku kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diminta untuk sering-sering evaluasi diri atau dalam bahasa syariatnya dengan muhasabah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang, setiap personal melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini cuma satu ayat inilah di dalam Al-Qur'an ketika perintah takwa itu dijadikan dalam satu ayat sebagai pembuka, sebagai penutup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwa kepada Allah. Lalu baru disampaikan pesan utamanya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin, lihatlah, persiapkanlah ya, evaluasilah apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Maksudnya adalah hari akhirat. Wattaqullah, tutup lagi dengan takwa kepada Allah. Oleh karena itulah muhasabah ini sangat penting. Dan kita tentu muhasabah itu bukan setahun sekali memang. Muhasabah itu bahkan bukan sehari sekali. Seorang muslim itu seharusnya muhasabah itu setiap waktu. Paling tidak dalam batas ideal yang paling mungkin kita lakukan adalah setiap kita sholat 5 waktu. Kita sholat itu mulai kita Allahu Akbar, kita langsung ingat kepada Allah. Ini waktunya kita menghadap Allah. Kita menghadap dengan hati yang bersih, pikiran yang siap, jiwa raganya siap untuk menghadap Allah. Kita sholat, sampaikan itu apa semua keinginan kita, semua keluh kesah kita di dalam sholat kita, cerita kepada Allah. Itu kan salah satu hikmah, salah satu tujuan daripada sholat, komunikasi langsung kepada Tuhan kita. Ceritakan semuanya. Selesai sholat,
kita kemudian berzikir kepada Allah SWT. Itu evaluasi kita. Tapi paling tidak ya dalam 1 tahun ada juga namanya evaluasi tahunan. Evaluasi tahunan itu ya kurang lebih sekarang ini. Jadi kita lihat 1 tahun yang lalu, kita lihat apakah 1 tahun ini kita itu lebih banyak baiknya atau buruknya. Tanyakan, setahun ini kira-kira saya dalam posisi apa? Lebih baik, lebih banyak baiknya, atau lebih buruk, lebih banyak buruknya. Itu evaluasi. Ya, insya Allah sih biasanya kita yang bisa menjaga sholat 5 waktu biasanya baiknya lebih banyak daripada buruknya. Kalau ada orang, ya, ini saya sampaikan juga kepada para murid-murid SMP, SMA, kalian saat ini di masa-masa perkembangan awal untuk mematangkan pikiran, akan memasuki masa dewasa. Saat inilah masa-masa sangat krusial Anda semua. Kalau tidak Anda persiapkan dengan baik hari-hari ini, dikhawatirkan Anda akan terlambat di masa tua, dan Anda akan sulit untuk memperbaikinya kembali. Juga oleh karena itu kepada orang tua, lihatlah anak-anak Anda, perhatikan baik-baik. Jangan cuma diberikan apa yang dia butuhkan dalam belajar teknologi, sains, macam-macam. Harapannya nanti akan jadi seorang ilmuwan, akan dokter, akan jadi tentara, macam-macam. Itu boleh, silakan. Tapi ada yang tidak kalah penting, bahkan ini jauh lebih penting, persiapan ruhani anak-anak kita. Ilmu yang kita dapatkan dimanapun yang bentuknya itu adalah ilmu sains yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, paling banter kita rasakan sampai kita wafat. Setelah kita wafat, kalau memang teori yang kita ciptakan itu memang banyak dipakai, mungkin masih ada pahala kita dapatkan. Tapi juga teori kita dalam sains itu masih ada kemungkinan dipakai untuk keburukan. Karena tidak ada ilmu pengetahuan kecuali memiliki 2 sisi itu. Ada orang ahli kedokteran, ya, dia bisa untuk tolong orang, tapi juga bisa untuk bunuh orang. Tapi bisa juga untuk bunuh orang. Oleh karena itu, ilmu-ilmu seperti itu kita perlu harus lebih hati-hati, ya, karena dikhawatirkan justru bisa membawa orangnya kepada keburukan. Tapi kalau ilmu agama yang dilakukan dengan baik, pemahaman yang baik, itulah yang sangat-sangat diperlukan. Khususnya orang tua, kalau kita tidak mengajarkan anak kita bagaimana sholat yang benar, bagaimana menghormati orang tua yang benar, dengan contoh kita sendiri di rumah kita masing-masing, jangan punya keinginan, mimpi-mimpi anak kita menjadi orang yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan hak-hak anak kita secara benar, pendidikan agama yang benar, jangan bermimpi ketika kita nanti di usia senja, anak-anak kita sudah dewasa, sudah matang semuanya, kemudian mereka akan memberikan hak kita secara sempurna. Lebih-lebih ketika kita wafat. Ketika kita wafat, kita sudah sendirian di tempat itu, di lubang itu, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mampu menghibur kita kecuali anak-anak kita. Sangat-sangat diharapkan anak itu datang mengunjungi kita, ziarah kepada kubur kita, mendoakan, mintakan ampunan, mintakan rahmat kepada Allah, membacakan ayat-ayat yang pahalanya diharapkan diterima Allah untuk orang tua kita, bersedekah untuk orang tua kita. Itu yang paling kita harapkan. Bahkan itu yang jauh lebih kita harapkan dari anak kita ketimbang uang, harta ketika kita masih hidup. Anak kita punya 10 kaya raya, nggak kasih duit sama sekali untuk kita, kita masih bisa hidup. Anak kita nggak pernah datang kepada kita bertahun-tahun, semuanya kita sedih, tapi kita bisa mencari hiburan. Tapi kalau kita sudah di alam kubur, tidak ada yang bisa membuat hati kita tenang kecuali amal anak kita yang baik. Maka itu sangat penting. Persiapkan anak kita untuk menyongsong hari yang jauh lebih mengerikan, hari setelah hidup di dunia ini yang sangat-sangat sebentar, hanya 60-70 tahun. Sementara kita nanti di alam baka, di alam kubur sangat panjang. Kita kalau wafat hari ini, maka baru akan dibangkitkan dari alam kubur kita
40 tahun setelah selesainya kiamat. Ketika trompet kedua itu ditiupkan, orang dibangkitkan dari alam kubur, itu adalah jaraknya 40 tahun dari trompet pertama, trompet kehancuran jagat raya ini. Jadi sangat panjang jaraknya. Dan itu waktu yang kita sangat penting, siapkan anak kita yang baik, anak kita yang saleh, anak kita yang bertakwa, anak kita yang tahu bagaimana cara memberikan balasan budi kepada orang tuanya, khususnya ketika kita semua meninggal dan meninggalkan anak-anak kita di muka bumi ini. Oleh karena itulah rahimakumullah, evaluasi terhadap semua kegiatan kita, khususnya 1 tahun ini sangat penting. Makanya kita diminta untuk melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Apa kita selalu baik? Kalau kita memiliki pasangan, apakah selama 1 tahun ini sikap kita terhadap pasangan kita itu baik? Karena itu akan dihisab oleh Allah. Kalau kita punya anak, apakah sikap kepada anak kita itu sudah baik? Itu akan dihisab oleh Allah. Kita punya orang tua juga demikian. Kita punya tetangga juga demikian. Itu perlu kita perhatikan. Setelah kita mengevaluasi mana kekurangan kita, mana titik-titik lemah kita, lalu kita berharap kepada Allah di tahun yang baru ini supaya dibantu untuk memperbaiki kesalahan, dibantu untuk menyempurnakan titik-titik lemah kita, dan kita berharap di tahun ini adalah lebih baik dari tahun sebelumnya. Itulah makna dari peringatan tahun baru Hijriah ini. Bagaimana kita menjadi sesuatu yang lebih baik, bagaimana kita merubah sikap kita. Masa sih dari dulu ya 1 tahun ini sholat sunnahnya males banget, padahal sudah zuhur bareng-bareng di sekolah ya, suruh qobliyah ba'diyah malesnya luar biasa. Masa begitu kita mau mati sampai terus-terusan begitu? Tentu tidak demikian. Harus ada perubahan ya. Kita loh di perusahaan mana saja, saya yakin termasuk di sini, salah satu penilaian kinerja yang baik itu adalah kalau pekerja, pegawai memiliki peningkatan kualitas dalam pekerjaannya. Ini ada misalnya guru atau pegawai tahun ini luar biasa bagus, tahun depan masih begitu saja, ya ini mah nggak ada peningkatan namanya, biasa-biasa aja. Apalagi kalau dia turun. Seorang itu dituntut bagaimana setiap tahun selalu lebih baik. Itu pun sama di dalam ibadah kita. Makanya saya sering sampaikan hadirin rahimakumullah, bahwa sebenarnya metode kita beribadah dalam meningkatkan ibadah kita persis seperti metode kita bagaimana meningkatkan kinerja kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita kalau pekerjaan kita kan dituntut macam-macam ya, fingerprint tidak boleh lebih dari jam 7.00, kalau lebih akan dikurangi sekian, kasih waktu kompensasi misalnya 5 menit. Oke, itu dalam ibadah ada juga loh. Dalam ibadah ada juga. Anda dikasih waktu sholat dari jam sekian sampai jam sekian, tidak boleh lebih. Kalau lebih ada konsekuensinya. Kita sudah diajari sebenarnya disiplin itu. Subuh harus bangun. Jangan meskipun Anda baru tidur jam 3 pagi, badannya capek, lemes, pening, sakit, subuh jam 5 itu harus bangun. Meskipun 5 menit, masuk kamar mandi cepat-cepat wudhu seadanya, pakai baju tutup aurat, sholat cepat-cepat, tidur lagi silahkan. Yang penting absensi dulu, jangan nggak absen. Jangan absen. Kalau kita terlambat absennya, Allah kan nunggu nih. Fingerprint sekarang jam 5 kurang 10, ditunggu sampai jam 6 lewat 4. Mana ini nggak datang-datang. Pecah ban dalam mimpi ya. Mana gak ada. Oh, kali pecah ban. Ya Allah, saya kalau kayak ini ya, kayak maksud pecah ban Pak. Ini nih ada struknya nih dari tukang ban. Hujan gitu. Oke, diterima. Ya kita juga ya. Ada sedikit-sedikit mungkin. Tapi kalau sholat itu nggak ada kompensasi sama sekali. Anda terlambat 1 menit, dia terlambat. Nggak ada kayak perusahaan kita begini. Yayasan kita 5 menit, oke nggak apa-apa lah. Ya, kelihatan capek Pak. Mas-masan Pak, saya lari dari situ tadi Pak, nggak kuat, ini terlambat 1 menit saja. Oke lah, nggak apa-apa. Memang kelihatan dia tadi lari. Sebenarnya kelihatan dia jam 7 kurang 1 menit dari ujung itu udah lari, dia sampai di sini sudah jam 7 lewat 5 detik. Aduh, nggak dapet ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Nanti ngomong aja sama TU ya.
Kalau dalam sholat nggak bisa, nggak bisa. Ya, malaikat nggak tahu kompensasi. Pokoknya harus itu. Ya, kalau anda nggak sholat sekarang bayar, nggak sholat sekarang terlambat, baru bangun jam 6:15 bayar, yang lengkap bayarnya, jangan nggak dibayar. Itu kita diajarkan disiplin. Ketika kita sholat, apa kita sholat itu? Sholat itu kan ada syarat, ada rukun. Rukunnya 13, diantaranya misalnya ruku. Ya, ruku itu membungkukkan badan sampai kedua tangan ini mencapai lutut, itu batas minimum. Ya, itu batas minimum. Tapi kalau misalnya kita ruku cuma ngambil batas minimum, istilahnya yang penting sah, ya sholat kita sah memang. Tapi apa nilainya banyak? Tidak, nilainya ya dikit. Karena dalam ruku itu sunnahnya banyak. Satu, Nabi SAW kalau ruku itu kata Sayyidatina Aisyah, punggungnya rata, kepalanya rata, nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah. Tangannya ini diletakkan di lutut, jangan taruh di paha, jangan taruh di betis. Ya, tangannya lurus, jangan dibengkokkan. Ya, pahanya dibuka sedikit, kakinya dihadapkan lurus ke depan, lurus, jangan belok-belok. Matanya melihat ke tempat sujud atau melihat ke ujung jari kita. Baca zikirnya 3 kali. Semuanya lengkap itu, prosedur semua itu. Kalau kita kerjakan sempurna ruku rakaat pertama. Nah, kita juga kalau ngajarkan begitu. Kita juga kerjakan begitu. Ya, kalau mau sekedar masuk ya masuk aja. Baca ya tulis ya bab 1 ya sampai 2 halaman. Habis itu buka ini. Nah. Ya saya juga ini kebetulan di pesantren sama juga lah kurang lebih ya. Itu sama lah. Kita ketika buka ini kira-kira dihisap nggak oleh Allah SWT? Semuanya dihisap dari kita masuk kelas sampai keluar kelas. Yang kita sampaikan, yang kita tahan kita tidak sampaikan, jari-jari kita ini ngapain, semuanya dihisap oleh Allah SWT. Itulah profesionalisme dalam Islam. Sholat juga begitu. Kalau sholat itu ruku jarinya agak dibuka sedikit kalau ruku, karena kata sahabat yang cerita Rasulullah itu seperti menggenggam. Kalau kita misalnya nggak pegang lutut tapi kita pegang paha ya nggak apa-apa, tapi sedikit pahalanya itu kira-kira ya. Jadi ibadah dan bekerja itu sama sebenarnya. Dalam ibadah, dalam bekerja, seorang untuk mencapai derajat yang tinggi, seorang profesional perlu banyak hal yang dilakukan, belajar lebih giat. Saya sekarang punya S1 gelar. Supaya kita dianggap lebih profesional, sekolah lagi S2, lebih lagi S3. Setelah S3 buat tulisan macam-macam, buat buku, naik terus sampai mentok, meninggal mentoknya itu. Iya. Ibadah juga begitu. Apa ibadah itu ada batasnya? Ini lebih ngeri lagi kalau ibadah nggak ada. Kita kalau mau sekedar standar orang Islam yang paling bawah, itu orang Islam yang sholat 5 waktu setiap hari, tepat waktu, nggak terlambat, meskipun nggak jamaah. Ketika Ramadan kita puasa Ramadan 30 hari, nggak ada utangnya. Kalau kita orang kaya bayar zakat. Kalau punya duit, punya waktu, sempat haji. Itu kalau kita kerjakan, itu orang Islam standar paling bawah. Istilahnya apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau orang itu masuk surga yang paling bawah. Padahal kalau kita lihat sekarang ya, kalau ada orang sholat 5 waktunya dijaga, Ramadannya dikerjakan, zakatnya dia juga bayar, orang ini soleh, masya Allah, mantu idaman. Biar ngomong gitu. Kalau dalam standar Islam itu kalau masuk surga paling bawah. Kalau kita nggak sholat 5 waktu, ya, ini utang besar. Ditanya kemana kamu 1 Muharram duhur kok bablas? Ditanya nggak lewat, ditanya. Menurunkan derajat kita, menurun. Kalau misalnya sholat 5 waktu kita yang pas-pasan tadi dihitung, semuanya lengkap, ya, ditimbang dengan dosa-dosa kita kita bayar. Gara-gara sholat duhur 1 Muharram ini nggak kita kerjakan, kita punya utang minus 10 poin. Masuk neraka 10 hari dulu. Saudara kado 10 hari. Kalau nggak dapat syafaat ya, masuk neraka. Udah bersih, masuk surga.
masuk surga. Tapi kalau kita ingin profesional dalam ibadah kita, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Yang namanya ibadah sunnah itu nggak ada batasnya. Ibadah sunnah itu bukan hanya gerakan, tapi kontinuitas, istiqomahnya itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjadi orang yang sempurna ibadahnya kepada Allah dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang di dalamnya Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad, saya agak lupa awalnya ini. Tidak ada amalan yang paling aku sukai dari hambaku ya daripada mimaftaradtuhu alaih. Tidak ada amalan yang paling aku sukai dari hambaku kecuali apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amal yang paling Allah cintai itu adalah amal wajib kita. Istilahnya kalau kita ngajar, pekerjaan pokok kita itu apa? Itu kerjakan dulu. Itu yang paling penting sehingga nilainya paling besar dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan dalam hadis berikutnya, dalam hadis yang sama kalimat berikutnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Oh, hadis yang pertama tadi bunyinya begini, wa ma taqarraba ilayya abdi khairun mimma aftaradtuhu alayya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai ya daripada amal wajib yang dia kerjakan. Lalu dilanjutkan, wa ma taqarrabu ilayya abdi ilayya bin nawaf wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hambaku itu setelah dia selesai ini wajibnya, lalu la yazalu senantiasa, ini kalimat kontinuitasnya itu di sini. La yazalu senantiasa, terus menerus, tidak terputus. Yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, melakukan ibadah bin nawafil, ibadah sunnah tapi. Dia terus ibadah sunnah tambah terus kontinu hatta uhibbahu, sampai aku akan cintai hamba itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, itu bukan kita cuma sholat 5 waktu, cuma sholat puasa Ramadan. Allah cinta ya cinta, tapi cintanya begitu aja. Makanya kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak kabul. Ya karena ya biasa, ini hamba biasa-biasa saja. Sudah. Kayak kita ini minta cuti, Ustaz, saya minta cuti sih, saya mau begini. Oh. Ya nanti saya pikirkan nanti ya, 3 hari lagi datang lagi. Udah 3 hari, ya saya lagi sibuk sekarang. Udah tahu ini pokoknya dibuat bosan supaya dia nggak ambil cuti. Ya itu karena kedekatannya kurang. Karena apa? Ya karena dia nggak menunjukkan mana yang paling baik. Coba kalau dia hasilnya bagus, langsung terkenal dia. Mau apa aja dikasih. Saya mau lanjut sekolah lagi boleh nggak? Tapi ngambil waktu 1 hari ini. Oh ya, sekolah lagi. Yang penting ini. Kalau perlu nanti kita carikan beasiswa. Wah kan mantep gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah amal sunnah itu kan, kita konsisten dan amal sunnah, kita akan dicintai oleh Allah. Apa konsekuensi kalau kita dicintai Allah? Dilanjutkan dalam hadis itu, fa idza ahbabtuhu, kalau aku cintai hamba itu, ibadahnya bagus, nggak ada maksiat kecil-kecil, bagian dari kehidupan kita. Manusia nggak mungkin lepas dari kemaksiatan. Wajibnya jelas, nggak usah ditanya. Ya, sunnahnya bagus, dalam sholatnya khusyuk, dalam sholatnya gerakannya benar, bacaannya baik, ya. Kemudian hatinya terus fokus, sedekah juga ikhlas, nggak dihitung-hitung. Kalau zakat apalagi nggak pernah terlambat. Kalau puasa bagus, khatam Quran terus. Waduh, luar biasa hamba ini, dan konsisten, nggak cuma di sekali aja. Karena kadang-kadang ada orang itu semangatnya sebentar, naik langsung tinggi, tahu-tahu turun. Ada yang begitu. Kita nggak butuh tuh. Allah SWT itu senang yang kurvanya itu nggak usah naik terus lah, minimal standar gini, jalanin. Meskipun di bawah itu, meskipun cuma 1 gitu ya, naiknya itu 1, tapi jalan terus sampai mati. Ya,
Gak harus kita itu dalam ibadah itu naik begini terus. Kurvanya gak harus naik begini terus, nggak? Ya. Ya. Beda dengan COVID ya, ngeri kalau COVID begini nih. Ya. Ibadah itu nggak harus begini. Ibadah itu yang paling bagus standar. Kalau kita kecil ya standar terus. Kalau di atas standar terus. Kalau begini kurvanya naik turun, kayak orang jantungan itu, nggak bagus begini, nggak bagus. Itu nggak ada konsistensi di dalamnya. Jadi yang bagus itu standar itu namanya istiqomah. Nah kalau sudah istiqomah, jadi nggak cuma ngelihat, oh hari ini sholat duhanya 12 rakaat, besok males, sebulan kemudian baru 12 rakaat lagi. Nggak laku. Yang bagus itu gimana? Hari ini nih, sekarang 2 rakaat, besok juga 2 rakaat, besoknya 2 rakaat lagi, terus 2 rakaat. Kok nggak naik sih? Nggak apa-apa, yang penting konsisten, yang penting nggak bolong juga. Itu yang bagus, istiqomahnya. Jadi istiqomah itu sangat penting. Wala yazalu abdi, dan senantiasa ini istiqomahnya itu konsisten. Dan seorang hamba konsisten dalam ibadahnya yang sunnah sampai aku cintai. Sekarang kalau udah dicintai Allah, apa sih kompensasinya? Besar kompensasinya, gak bakal bisa dibeli di dunia ini. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai hamba itu, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku, kata Allah, akan menjadi pendengaran yang dipakai hamba itu mendengar. Kita kalau mendengar paling jauh berapa? 50 meter ya, kalau nggak berisik. Mau nggak ilmu supaya bisa tembus di tembok nih, dengerin nih? Banyakin sholat. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, ibadah kita bagus, telinga kita ini nggak telinga made in dunia, udah made in akhirat, karena mendengarnya dengan mata, dengan pendengaran Allah SWT. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia pakai untuk melihat. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bihi, akan menjadi kaki yang dia pakai berjalan. Wa kuntu yadahu allati yabtishu bihi, aku akan jadi tangan yang dia pakai untuk memegang. Itulah derajatnya para aulia yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang besar. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika sedang khutbah Jumat, khutbah biasa di Madinah, ya, sampaikan, tiba-tiba, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan ke gunung, pasukan ke gunung. Ternyata saya kaget jamaah. Ngapain Umar? Dia lagi baru ditampakkan oleh Allah SWT pasukannya yang ada di Persia dalam keadaan terdesak, bingung bagaimana menyelamatkan diri. Pasukan itu kecil, panglimanya namanya Sariyah, ya, menghadapi pasukan Romawi yang banyak, bingung gimana kita menyelamatkan diri, bingung. Ada gunung di situ, mereka nggak kepikir itu panglimanya, itu komandannya. Umar langsung dari Madinah ribuan kilo dikasih pandangan dengan pandangan Allah, dikasih telinga dengan telinga Allah. Wahai Sariyah, naik gunung, naik. Subhanallah, seluruh pasukan ketika itu dengar suara Umar. Nggak perlu lagi komando dari komandannya, langsung naik semua ke gunung, selamat. Setelah itu udah pulang baru cerita, Umar dikasih tahu. Itu manusia yang bisa dicapai dengan tingkat profesionalismenya dalam ibadah dan konsisten, bukan hanya pinter, tapi ya pinternya itu kerasanya panjang, baru akan diberikan nilai yang besar. Begitu juga kita dalam ibadah. Untuk mencapai ketakwaan yang tinggi, kita perlu proses. Takwa itu nggak gampang. Takwa itu perlu ujian, perlu ilmu tambahan, perlu konsistensi dan lain sebagainya. Baru kita akan mencapai derajat orang yang bertakwa. Nah, di antara salah satu poin yang harus kita jaga adalah bagaimana kita evaluasi. Saya tahun ini sedekahnya gimana ya? Saya udah bayar zakat, tapi zakat fitrah doang. Ini duit saya nggak ada yang saya zakati, gimana? Ya, saya nyuruh murid-murid saya, ayo, ini sedekah Jumat, ayo. Kita nggak sedekah, tangan kita masuk ke dalam kotak, tapi nggak ada isinya. Ya, ini kan evaluasi supaya lebih baik. Makanya momen-momen seperti ini memang momen untuk kita merubah diri. Kita berhijrah secara maknawi. Al-muhajiru man hajara ila ammanahallahu anhu.
Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang berhijrah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat yang tertinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin rahimakumullah, ini saja mungkin yang saya sampaikan, sudah 1 jam lewat.